Baiklah, sekarang kita lanjutkan membahas soal nomor 2. Untuk soal ini, kita masuk pada soal tentang model 2 faktor dengan interaksi. Jadi, misalkan percobaan 2 faktor dengan interaksi, di mana modelnya adalah Y, I, J, K, sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau beta IJ plus epsilon IJK, di mana I-nya adalah 1 sampai 2, J-nya juga demikian, K-nya juga 1 sampai 2. Kemudian kita diminta untuk jika model tersebut ditulis dalam bentuk Y sama dengan X beta plus epsilon, tentukanlah X aksen X, X aksen Y, dan rang X aksen X. Tentu diawali dengan penjabaran Y, I, J, K gitu ya. Di sini I-nya 1, 2, J-nya 1, 2, K-nya 1, 2. Sehingga ini untuk yang ini adalah indeks I, yang kedua adalah indeks J, yang ketiga ini adalah indeks K. Gitu ya. Jadi Y 1, 1, 1, Y 1, 1, 2 gitu ya. Nah, ini udah 2, ini berarti untuk yang J-nya 1. Kemudian ini untuk yang J-nya 2. Ini untuk yang J-nya 1 lagi, untuk J-nya 2 lagi. Nah, namun dari baris pertama ke 4, ini untuk yang I-nya 1, yang 5 ini ya, 5 sampai 8, ini adalah untuk yang ini I-nya 1, ini I-nya 2 gitu ya. Silakan teman-teman uraikan betul satu-satu. Kemudian ditambah dengan, berarti harusnya yang ini saya uraikan dulu yang pertama ya, baris pertama dari yang X betanya itu, berarti ini mu plus tau 1 gitu ya. Terus plus beta 1 plus tau beta 11 gitu ya. Ini adalah Y111 sama dengan gitu ya. Jangan lupa ditambah dengan E111. Kemudian Y112 itu artinya ini masih mu, kemudian ini masih tau 1, ini masih beta 1 gitu ya. Ini juga masih tau beta 11 plus E112. Kemudian Y121 ini artinya mu plus tau 1 plus beta 2 plus tau beta 12 plus E121 dan seterusnya sampai Y222 ya. Nanti teman-teman silahkan jabarkan hingga selesai. Nah, yang pasti ini adalah kolom untuk mu, ini adalah tau 1, ini tau 2, ini adalah beta 1, ini beta 2, ini adalah tau beta 11 ya, atau tau 1 beta 1 juga boleh ya. Kemudian ini adalah tau 1 beta 2, ini tau 2 beta 1, di sini adalah tau 2 beta 2. Selanjutnya kita cari X aksen X ya. Silakan teman-teman uraikan ini, dan juga ini tentunya ada formulanya, lihat di buku ya formulanya. Kemudian X aksen Y ini karena tidak di bold ya, ini ada garis bawah ya. Nah, ini hasilnya. Perhatikan kalau yang tadi kan tidak ada unsur interaksinya ya. Nah, ini sudah ada unsur interaksinya. Kemudian rang X aksen X diperoleh dari perkalian A dikali B ya, sama dengan 4. Pertanyaan yang B, tentukan matrik kebalikan umum dari X aksen X. Karena X aksen X tadi rangnya 4, maka kita mencari matrik minor yang berpangkat penuh ya, berukuran 4 kali 4. Ambil saja misalkan yang ini. Nah, gampang sekali, ini diperolehlah X aksen C-nya yang ini. X aksen X conditional inverse maksudnya ya, ini. Kemudian yang C, tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berikut dapat diduga atau estimable. Teman-teman ingat tadi bahwa model kita itu adalah I-nya 1, 2, J-nya adalah 1, 2,
K-nya juga 1, 2 gitu. Sehingga kita punya vektor betanya tadi adalah mu tau 1, tau 2, beta 1, beta 2, kemudian tau 1, beta 1, tau 1, beta 2, tau 2, beta 1, dan tau 2, beta 2. Sehingga kalau misalnya mu bintang itu adalah mu plus tau bar plus beta bar plus tau beta bar, berarti artinya tau bar itu kan berarti tau 1 ditambah tau 2 per 2 gitu ya, karena taunya ada 2, berarti rata-ratanya. Kemudian beta bar itu juga beta 1 ditambah beta 2 per 2. Kemudian tau beta bar itu berarti artinya tau 1 beta 1 ditambah tau 1 beta 2 ditambah tau 2 beta 1 ditambah tau 2 beta 2. Terus karena ada 4 berarti ini dibagi 4. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini ini adalah tau beta 11 gini ya. Notasinya ini harusnya dikurung. Ini harusnya dikurung begini, dan perhatikan bahwa yang dimaksud tau 1 beta 1 itu adalah boleh juga ditulis tau beta 11 begitu ya. Jadi kalau mengikuti model liniernya yang YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta J tambah tau beta IJ ditambah epsilon IJK. Nah, mestinya memang kita menuliskan notasinya ini tau beta IJ ya, berarti tau beta 11, tau 2 beta 1 ini juga sama dengan tau beta 21 gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi mu bintang itu menjadi mu plus ini ya, yang diuraikan ini tadi. Tau 1 plus tau 2 per 2, beta 1 plus beta 2 per 2 gitu ya, dan seterusnya begini. Sehingga kita bisa ambil koefisiennya. Ini mu, ini kan 1 ya. Perhatikan ini betanya, isinya adalah ini, kemudian koefisiennya adalah yang di depan-depannya ini. Ini 1, terus koefisiennya tau 1 adalah setengah, tau 2 adalah setengah, beta 1 juga setengah, beta 2-nya setengah, tau beta 1-1-nya seperempat, dan seterusnya ini seperempat. Nah, inilah yang dinamakan T aksen beta. Sehingga saat kita diminta menunjukkan apakah fungsi ini dapat diduga estimable atau tidak, ya seperti biasa akan ditunjukkan apakah T aksen, X aksen X, conditional inverse X aksen X gitu, itu apakah sama dengan T aksen ya, atau ini kalau mau disingkat penulisannya ini adalah H gitu. Jadi kita akan memeriksa yang ini. Jadi ya, tadi T aksen beta dapat diduga jika memenuhi ini. Ya, kita hitung hanya begini, kemudian diperolehlah dengan T aksen yang ini, diperolehlah TH adalah ini ya, sama dengan T. Jadi fungsi mu bintang itu estimable karena TH sama dengan T aksen. Sekarang kita bahas untuk fungsi yang kedua. Misalkan ini tau bintang adalah tau 1 min tau bar plus tau beta 1 dot bar min tau beta bar, berarti ini tau 1-nya. Kemudian tau bar itu kan adalah tau 1 plus tau 2 dibagi 2. Kemudian tau beta 1 dot bar itu artinya ini untuk yang I-nya sama dengan 1 gitu ya. I-nya sama dengan 1. Kemudian dijumlahkan menurut J. Jadi ini J-nya yang sama dengan 1, ini J sama dengan 2 gitu. Sehingga pembaginya adalah 2 karena hanya ada tau beta 11 dan tau beta 12 gitu. Kemudian untuk tau beta bar masih sama dengan soal yang fungsi nomor 1 tadi ya. Ini dikurung gini ya. Selanjutnya ini menjadi tau 1 dikurang tau 1 per 2. Berarti tau 1 dikurang setengah tau 1 menjadi setengah tau 1.
kemudian ini min setengah tau 2 ya, ini. Kemudian ini ada tau beta 11 per 2, di sini tau beta 11 per 4 dikurangin setengah dikurang seperempat, jadinya seperempat. Dan seterusnya hasilnya begini, sehingga diperolehlah ini koefisien untuk tau 1 berarti yang ini koefisiennya mu gitu ya, mu-nya nggak ada berarti 0. Kemudian ini min setengah itu berarti yang ini. Kemudian untuk beta 1, beta 2 ini 0, kemudian ini untuk yang interaksinya. Sehingga diperolehlah bentuknya menjadi T aksen beta ya, dengan T seperti ini. Kemudian T aksen beta dapat diduga jika T aksen H sama dengan T aksen. Jadi karena T aksen H sama dengan T aksen, maka fungsi tau bintang ini adalah fungsi yang estimable atau dapat diduga. Selanjutnya pertanyaan yang D, apakah hipotesis ini tau beta 11 dikurang tau beta 12 dikurang tau beta 21 dikurang tau beta 22 sama dengan 0 adalah testable. Perhatikan ini adalah untuk indeks I-nya 1, berarti terkait dengan tau 1. Yang ini indeks I-nya sama dengan 2, berarti untuk tau 2 gitu. Kemudian hipotesis ini apabila dijabarkan menjadi seperti ini ya, dibuka kurungnya yang ini menjadi min tau beta 21 plus tau beta 22. Kemudian ini H0-nya. Kalau dibentuk menjadi T aksen beta, H0-nya seperti ini, diperolehlah T aksennya adalah ini 0, 0, 0, 1, min 1, min 1, 1 gitu ya. Jadi ini 1, ini min 1, min 1, ini min 1, ini 1. Sedangkan untuk koefisiennya mu, tau 1, tau 2, beta 1, beta 2 ini adalah 0 ya. Mu, tau 1, tau 2, beta 1, beta 2 itu adalah 0 koefisiennya. Nah, kemudian untuk ngecek testability juga dicek estimability-nya. Seperti biasanya ini kita cari, diperolehlah T aksen H-nya itu adalah ini sama dengan T aksen. Nah, silakan nanti teman-teman mencoba menghitung dengan Excel untuk memeriksa apakah benar hasilnya seperti ini. Sehingga karena T aksen B estimable, maka H0 ini adalah hipotesis yang testable. Kira-kira demikian ilustrasi penyelesaian soal untuk kasus model linear 2 faktor dengan interaksi. Alhamdulillah telah selesai pembahasan responsi kali ini dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.